Upaya pemerintah Indonesia mengatasi darurat pembelajaran masih menemui sejumlah kendala. Mulai dari perekrutan guru yang belum berorientasi kepada kompetensi mengajar, kinerja guru yang rendah, hingga ketimpangan hasil pembelajaran. Program RISE di Indonesia melakukan kegiatan penelitian untuk mendukung peningkatan pembelajaran siswa di Indonesia. Program RISE juga bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengkaji reformasi guru di tingkat nasional dan inovasi kebijakan pendidikan di daerah. Pada edisi yang bertema Reform and Reform kali ini, podcast Papan Tulis berkolaborasi dengan program RISE untuk mendiskusikan hal-hal yang harus direformasi dalam sistem pendidikan di Indonesia demi meningkatkan pembelajaran siswa. Episode dari Reform and Reform kali ini adalah apa dampak sistem rekrutmen guru terhadap kualitas pendidikan bagian kedua. Saya Anwari, host Papan Tulis. Ngobrol bareng dengan Cynthia Revina. Cynthia adalah wakil ketua program RISE di Indonesia. Ia meneliti tentang reformasi guru di tingkat nasional dan inovasi kebijakan pendidikan di daerah. Ia menyandang gelar doktor di bidang pendidikan matematika dari University of Hong Kong. Memang kalau berbicara sistem sering kita kaitkan dengan policy atau kebijakan pemerintah sebagai salah satu upaya membentuk ekosistem yang lebih baik. Namun upaya lain bisa muncul dari masyarakat berupa social enforcement, lewat kepedulian dan rasa memiliki, seperti yang sering kita dengar akhir-akhir ini dengan upaya gotong royong untuk guru honorer. Itu pun muncul karena adanya keterbukaan informasi, policy dan tindakan pemerintah yang baik pun sebenarnya juga bisa dimulai dengan keterbukaan informasi juga. Lalu seperti apa peran keterbukaan untuk membangun praktek di dalam sistem tadi yang tujuannya untuk men-treat guru sebagai pekerjaan profesional? Ya. Kalau dari keterbukaan informasi sudah pasti ya Mas, untuk perekrutan guru saat ini tuh khususnya guru di sekolah negeri yang tahu cuman Tuhan sama pemerintah Mas. Kita nggak tahu kapan sebetulnya ini iya kan? Iya benar. Mungkin Mas An relate juga tuh, punya pengalaman gitu. Okay. Jadi kita kadang nungguin tahun ini ada pembukaan formasi guru nggak sih gitu, ada yang pensiun nggak sih? Akhirnya kan kita jelek ya, istilahnya menebak-nebak begitu. Tidak ada kepastian informasi, keterbukaan informasi bahwa sekian guru yang akan dibuka setiap tahunnya, sekolah ini itu sedang membuka lowongan guru dan seterusnya. Jadi semuanya serba memang ketidakpastian ini di mana-mana gitu. Sementara di sekolah swasta biasanya kalau tahun ajaran baru itu dimulai di bulan Juni atau Juli gitu, itu vakansi itu sudah mulai diumumkan dari bulan, diposting tuh dari Januari misalnya gitu. Itu orang sudah tahu gitu, oh akan ada perekrutan, emang setiap tahun ada poolnya gitu, ada kesempatan dan seterusnya, berapa jumlah guru yang kurang, berapa yang akan pensiun, berapa yang dibutuhkan. Jadi memang saat ini pembukaan formasi untuk guru itu bukan berdasarkan kebutuhan sekolah Mas gitu, tapi berdasarkan budget negara itu berapa nih, punya budget berapa tahun ini, berapa guru yang sanggup kita gaji tahun ini, bukan berdasarkan sekolah itu butuh berapa guru. Bayangkan saja alasan kepala sekolah sebetulnya sampai harus mencari guru honorer karena ada kelas-kelas yang kosong Mas, gak ada gurunya gitu. Di satu sekolah misalnya idealnya itu setidaknya kan ada kelas 1 sampai kelas 6, kemudian banyak sekali yang rombelnya itu double, misalnya 2 rombongan belajar di satu kelas gitu. Itu kan butuh 12 guru misalnya kalau setiap kelasnya punya 2 rombongan belajar. Nah sayangnya jumlah PNS-nya nggak sama dengan jumlah guru yang dibutuhkan oleh sekolah, sehingga kan namanya kepala sekolah, dia yang mensupervise sehari-hari, oversee sehari-hari kegiatan di sekolah, dia tidak mungkin membiarkan kelas itu kosong gitu. Jadi memang di sini lagi-lagi perlu upaya
yang lebih ke sistemik untuk mensinkronkan tadi keterbukaan informasi antara kebutuhan guru dengan misalnya jumlah lulusan guru dan seterusnya, menciptakan sistem yang memang untuk pemerataan sumber daya juga ya. Betul, dan sistemnya ini semua orang paham gitu, bukan cuma pemerintah yang paham sistemnya, tapi masyarakat juga jadi punya akses kepada informasi tentang manajemen guru ini gitu. Sebelumnya Mbak Cynthia menyebut tentang ketidakpastian yang sering dihadapi oleh calon guru tentang prospek profesi guru dan juga oleh guru terkait kesejahteraan. Muncullah penerimaan guru PNS atau ASN dengan gaji tetap, fasilitas pendukung, dan seterusnya. Tes ASN pun bagi calon guru dan guru terlihat seperti menjadi satu-satunya pintu untuk menjawab ketidakpastian. Karena menjadi guru di swasta juga tidak lepas dengan ketidakpastian tadi, terutama di sekolah swasta yang belum kuat secara operasional funding dan sebagainya. Maka seperti apa dampak rekrutmen guru lewat jalur ASN terhadap input guru dan pengajaran di sekolah? Iya, jadi dampaknya itu seperti ini Mas An. Pertama mungkin bagi pendengar podcast yang pernah ikut rekrutmen ASN gitu ya, mungkin tahu kalau tesnya itu adalah tes PNS umum. Jadi shortlistednya itu berdasarkan tes PNS umum. Ini tidak ada hubungannya dengan apakah seseorang punya pengetahuan atau keterampilan dalam mengajar. Oke, memang ada shortlisted dari administrasi sifatnya untuk ijazah dan seterusnya sesuai dengan bidang yang akan diajarkan begitu. Tetapi bayangkan saja proses shortlisted ini sama antara guru atau profesi lainnya yang gak ada hubungannya dengan mengajar. Dari misalkan katakanlah ada sekarang kan untuk jadi guru harus milih satu sekolah tertentu tuh Mas An. Jadi katakanlah di SDN 1 Grobokan gitu ya, di tempatnya Mas An gitu, itu gurunya langsung milih sekolah itu. Jadi katakanlah di satu sekolah itu ada 20 orang nih Mas An yang melamar ke sekolah itu untuk satu formasi guru kelas, guru SD. Nah itu si 20 orang itu akan di ranking berdasarkan pengetahuan umum PNS itu. Jadi ada tes wawasan kebangsaan, ada tes kalau nggak salah yang generik ya, numerikal gitu, dan tes kepribadian. Nah, tes awalnya itu seperti itu. Kemudian setelah itu baru tes pengetahuan tertulis. Jadi 3 orang dengan angka akumulasi skor tertinggi itu nanti ikut tes berikutnya gitu. Nah ini kan sebetulnya sangat berbeda prakteknya dengan di sekolah swasta yang bagus nih. Saya punya pengalaman gitu. Nah kalau di sekolah swasta yang bagus biasanya proses awal itu wawancara duluan Mas. Jadi wawancara bagaimana sih mengajar, filosofi Anda tentang mengajar atau pandangan Anda tentang mengajar, memperlakukan anak-anak itu seperti apa. Kalau di situ sudah punya impresi, baru ke proses ini biasanya micro teaching begitu. Nah nanti malah tes tertulis itu kadang-kadang ditaruhnya di akhir. Jadi memang mereka nggak akan melanjutkan kalau dirasa nggak bisa nih micro teachingnya, nggak bisa ngajarnya gitu, nggak bisa untuk fluent dalam menjelaskan dalam berkomunikasi gitu. Nah ini sangat terbalik Mas dengan kebalikan pencarian tes ASN ya. Iya, pencarian guru ASN begitu, rekrutmen guru ASN sangat terbalik ya. Jadi yang bahkan tidak ada sesi micro teaching atau wawancara mendalam begitu. Jadi yang diutamakan skor. Nah, nanti gurunya udah jadi guru juga dia balas dendam tuh ke anak-anak. Yang diutamakan skor. Jadi bukan ini anak saya udah paham atau belum, dulu saya juga direkrutkan berdasarkan skor gitu. Jadi itu menurut saya bukan praktek yang baik yang untuk terus dilanjutkan gitu. Kalau misalnya hanya mencari orang yang bisa lulus
soal pilihan ganda dengan baik itu belum tentu dia bisa mengajar dengan baik ya, bisa mengajar dengan efektif gitu. Kalau misalnya hanya bisa mengerjakan soal di atas kertas itu saya rasa sama saja seperti guru les akhirnya gitu, bukan mau memberi pengalaman belajar, tapi yang penting anak-anak ini diajar oleh guru yang bisa mengerjakan soal juga gitu. Jadi memang banyak sekali kekurangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, pengaruh dari proses rekrutmen yang sekarang itu, kita nggak bisa memilih atau memilah mana yang sebetulnya guru-guru yang punya passion dengan guru-guru yang saya pokoknya pengen jadi PNS gitu. Jadi di salah satu studi kami menemukan ada beberapa mahasiswa lulusan perguruan tinggi jurusan pendidikan LPTK begitu yang menyatakan saya nggak mau jadi guru kalau bukan guru PNS. Mas An bayangkan itu, saya nggak mau jadi guru. Jadi mau jadi guru atau jadi PNS-nya gitu kan? Benar. Sampai dia keluar dari profesi dan dia akan jadi guru lagi setelah kalau lulus dari PNS. Jadi nggak ada yang salah sebetulnya dengan itu pilihan ya, karena saya rasa dia melakukan itu karena kondisi ketidakpastian tadi. Ini serba nggak pasti. Jadi guru honorer gajinya nggak cukup gitu. Apalagi kalau misalnya gurunya ini guru laki-laki ya Mas, misalnya harus berkeluarga dan seterusnya. Dia memutuskan kalau saya lulus PNS saya baru mau masuk ke profesi ini gitu. Kalau di negeri, kalau di swasta tapi bagus dan gajinya tinggi juga saya mau, tapi saya tetap pengen jadi guru PNS gitu, karena kalau PNS itu ada sertifikasi, padahal guru swasta juga bisa sertifikasi gitu, tapi yang dia bayangkan itu berbeda. Nah jadi ya akhirnya itu guru-guru yang kita dapat, guru-guru yang latihan untuk soal PNS, guru-guru yang memang orientasinya bukan untuk mendidik siswa dengan maksimal gitu. Nah, tadi yang saya sampaikan di awal yang kami ajukan di RISE adalah bahwa ada semacam probation gitu ya. Kalau di sekolah swasta itu sudah umum, ada masa percobaan dulu untuk jadi guru. Siapa yang lulus percobaan itu yang bakal jadi guru permanen misalnya, karena sudah terbukti dan teruji gitu, bukan cuma sebatas pengetahuan tapi memang bisa mengajar dengan efektif. Jadi sistem di sini berlapis gitu, nggak cuma satu terus selamanya jadi PNS kan ya Mas, nggak bisa, nggak ada yang bisa berhentiin kecuali pejabat gitu kan. Jadi memang sistemnya di sini kita masih istilahnya orientasinya yang masih salah gitu. Apakah bisa dikatakan rekrutmen guru melalui jalur ASN itu lemah akan penerimaan guru yang berkualitas? Ya, jadi tidak ada mekanisme yang bisa menjamin guru-guru yang akhirnya mengajar puluhan tahun ini, karena kan kalau sudah ada di sistem PNS, CPNS itu kan secara teori dia bilang masih PNS, masih calon, tapi namanya sudah CPNS, sudah dapat NIP gitu kan. Jadi sudah masuk juga ke kelembagaan gitu. Ke sistemnya ya. Ke sistemnya. Bahkan rasanya kita jarang sekali mendengar yang kalau udah jadi CPNS nggak jadi PNS karena kinerjanya buruk, kayaknya nggak ada gitu. Hampir nggak ada. Semuanya jadi PNS aja gitu langsung. Itu cuman istilahnya formalitas aja. Oke, jika rekrutmen guru lewat ASN tidak dapat menjamin kualitas baik dari guru yang diterima dan berdampak pada penurunan dalam tanda kutip kualitas in a long term, berarti untuk mendapat guru yang berkualitas perlu proses penerimaan di luar jalur ASN yang men-treat guru sebagai pekerjaan profesional atau bagaimana? Iya, terpisah dari proses ASN secara umum ya. Jadi saya bukan bilang
guru itu harusnya jangan jadi ASN, bukan. Tapi yang saya mau sampaikan di sini adalah prosesnya, orientasi kita terhadap ekspektasi seorang guru itu seperti apa. Kita mengharapkan guru yang mau kita rekrut itu guru yang seperti apa, begitu. Nah, kalau kita semua ingin guru-guru yang mengajar anak kita adalah guru yang terbaik, begitu, maka mekanisme perekrutannya juga harus memastikan bahwa guru yang direkrut adalah guru yang terbaik dengan proses perekrutan yang tepat, dengan alat perekrutan yang tepat, begitu. Juga dengan tadi, bukan kalau sudah lulus tes tertulis ini dan itu seumur hidup ya kamu otomatis jadi guru. Nggak ada lagi namanya evaluasi kinerja, kamu misalnya bisa diberhentikan misalnya kalau misalnya tidak mengajar dengan baik, atau ada apa ya istilahnya teguran dan seterusnya. Ini kan tidak ada mas teguran kepada guru yang ngajarnya kurang baik. Yang ada adalah teguran kalau guru misalnya indisiplin, gitu, itu ada. Tapi kalau guru mengajarnya dengan kualitas buruk misalnya asal-asalan, itu nggak ada tegurannya. Berbeda dengan di sekolah-sekolah yang sistem akuntabilitasnya itu lebih bagus, misalnya bahwa orang tua, bahwa siswa itu punya hak juga untuk mengevaluasi gurunya, sehingga service excellence yang diberikan oleh guru terhadap siswa. Oke, cek mutu internal yang berkaitan dengan kinerja guru ASN adalah hal penting. Iya, jadi pertama saat di rekrutmen mekanismenya harus jelas, memastikan yang direkrut dan yang digaji oleh katakanlah ini kan budgetnya pemerintah begitu, yang long term itu adalah hanya guru-guru yang dengan kualitasnya baik gitu. Jangan memberikan tenor kepada guru yang kualitasnya tadi belum kita tahu sebenarnya bisa ngajar efektif atau enggak. Itu udah langsung masuk ke sistem dan diberikan pekerjaan yang seumur hidup gitu, yang nggak ada siapapun, nggak ada yang bisa ganggu gugat gitu kan. Nah itu satu di perekrutan. Kedua, saat sudah di sistem harusnya ada satu mekanisme juga yang dimana pemberian tunjangan begitu ya, itu berdasarkan performa. Jadi pemberian tunjangan ini harus berdasarkan performa. Kalau Mas An pernah dengar tentang sertifikasi guru, itu yang penting guru datang ke sekolah rajin, fingerprint 24 jam per minggu Mas An. Mau ngajarnya bagus, mau ngajarnya enggak, dia berkualitas atau enggak. Lalu apa definisi standar kompetensi yang perlu dilihat pemerintah sehingga menjadi fokus utama saat proses rekrutmen guru? Jadi Mas An, kalau kita semua akrab gitu ya dengan 4 kompetensi guru, kompetensi profesional, kompetensi pedagogi, kompetensi sosial dan kepribadian gitu. Pada dasarnya itu semua dinilai dengan tadi balik lagi soal pilihan ganda gitu dalam rekrutmen. Jadi siapa yang ngeset kompetensi, siapa yang buat soal, siapa yang buat sistem, itu kayaknya nggak ngobrol. Nah, jadi sebetulnya ini ya aku lanjut ya. Jadi sebetulnya lagi-lagi tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada alignment gitu, keselarasan antara yang membuat kompetensi dengan bagian di proses rekrutmen guru gitu. Nah, padahal idealnya kompetensi ini juga tersedia Mas An untuk guru-guru yang memang baru lulus, dengan dibedakan dengan guru-guru yang sudah berpengalaman. Ini kan guru baru lulus dengan guru sudah berpengalaman puluhan tahun, hampir pensiun gitu, itu kompetensinya yang diharapkan sama. Padahal kan kita make sense aja gitu bahwa itu nggak mungkin sama, namanya baru lulus bisanya paling proficient gitu. Tapi kalau yang sudah berpengalaman tentunya harus mencapai kompetensi yang lebih tinggi. Nah itulah gunanya nanti ada pengembangan gitu. Nah kurang lebih begitu sih permasalahannya. Yang selanjutnya adalah what's next. Apa implikasi hasil temuan studi Mbak Cynthia dan teman-teman di RISE terkait kinerja guru dan proses rekrutmen guru terhadap praktek-praktek yang ada, terutama di sistem yang kita obrolkan tadi,
di masa selanjutnya? Ya, implikasinya kata kunci pertama itu harus ada delegasi yang kuat. Jadi delegasi di sini maksudnya adalah yang diharapkan dari guru itu bukan cuma nurut atau mengikuti mengikuti peraturan pemerintah, bukan cuman hanya pokoknya biar saya selamat, biar saya dapat tunjangan, biar saya nggak dapat teguran misalnya gitu. Di sini delegasi yang kuat harusnya kita berkomitmen sama-sama tujuan pendidikan ini buat membuat anak-anak kita itu memiliki kualitas sebagai individu yang berkualitas gitu. Maksudnya adalah agar tujuan utama dalam pendidikan ini bukan cuma untuk administrasi, tapi untuk menuju kepada kualitas pembelajaran yang baik. Gitu Mas An, itu langkah pertama sekali. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah stronger delegation tentang pentingnya kualitas pembelajaran itu. Kemudian dari situ diturunkan menjadi standar-standar kompetensi, misalnya yang diharapkan dari guru itu bukan cuma ngikutin kurikulum step by step, tetapi harus juga bisa tadi mengorkestrasi kurikulum bagaimana bisa diterima dengan baik oleh siswa-siswa kita gitu. Dan pastinya ada sistem akuntabilitas yang lebih bisa menjadi mekanisme dalam memperbaiki atau dalam mengawasi jalannya proses semua proses ya, proses dari rekrutmen, dari di sekolah juga. Jadi ini sistemnya yang tadi keterbukaan informasi, ada juga pengawasan begitu, ada juga tanggung jawab dari semua pihak. Oke. Terima kasih Mbak Cynthia. Bisa cek di mana untuk hasil studinya? Bisa di websitenya RISE, di rise.smeru.or.id. Di situ semua publikasi kita sediakan, bisa diunduh oleh teman-teman semua. Ada juga di Instagram kami, itu Instagramnya RISE program. Terima kasih telah mendengarkan Reform Unreform. Ikuti terus diskusinya melalui podcast Papan Tulis dimanapun Anda mendengarkan podcast. Cek publikasi terbaru dari program RISE di Indonesia di situs webnya di rise.smeru.or.id atau ikuti Instagramnya di riseprogram.id.